Disiplin gereja, dengar kata itu, apa yang ada di pikiran Anda? Sesuatu yang seharusnya menyembuhkan kan? Tapi entah kenapa, seringkali malah jadi sumber luka. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba kupas tuntas kenapa bisa begitu dan gimana sih seharusnya. Jadi intinya tuh di sini, ini pertanyaan besarnya, disiplin gereja itu sebetulnya alat pengembalaan untuk pemulihan atau jangan-jangan bisa jadi senjata kekuasaan, alat buat ngontrol, buat ngebungkam. Nah, ketegangan antara dua hal inilah yang mau kita dalami bareng-bareng. Oke, biar jelas alurnya, ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, kita lihat dua wajah disiplin. Terus, kita bedah tujuan sebenarnya. Lalu, soal keadilan yang jadi kunci. Kenapa koreksi itu penting? Gimana cara ngenalin penyalahgunaan kuasa? Dan terakhir, kita bakal ngomongin taruhan terbesarnya, yaitu jiwa gereja itu sendiri. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Ada satu prinsip yang penting banget nih dalam teologi reformasi. Ecclesia reformata, semper reformanda. Kedengarannya rumit ya? Artinya simpel kok. Gereja yang sudah direformasi harus terus-menerus mereformasi dirinya. Nah, dari ide inilah kita bisa lihat, disiplin itu punya dua wajah. Bisa jadi alat untuk perbaikan, tapi bisa juga sebaliknya, jadi senjata buat menolak perubahan. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan sebenarnya. Gini, sebelum kita ngomongin penyalahgunaannya, penting banget buat kita paham dulu, idealnya tuh kayak apa sih? Menurut teologi reformasi, disiplin gereja itu sebenarnya buat apa? Lihat di perbandingannya, jelas banget kan? Disiplin itu bukan alat kekuasaan, bukan cara buat semua orang mikirnya sama, dan yang pasti bukan buat melindungi struktur doang. Sebaliknya, disiplin itu seharusnya jadi alat penggembalaan. Tujuannya buat menjaga kemurnian ajaran dan yang terpenting melindungi jemaat. Ibaratnya tuh tongkat gembala bukan pentungan. Oke, kita pecah lagi jadi 3 tujuan utamanya. 1. Ini soal kemuliaan Tuhan. 2. Dan ini tolong digarisbawahi, tujuannya itu pemulihan orang yang bersalah. Pemulihan ya, bukan penghukuman atau pembungkaman. Dan yang ketiga, tentu aja, buat melindungi seluruh jemaat dari ajaran atau perilaku yang bisa merusak. Nah, dari sini kita ketemu sama ironi terbesarnya. Kalau tujuan disiplin itu untuk menjaga kebenaran, terus ada orang yang menyuarakan kebenaran malah didisiplin, gimana tuh? Ya itu namanya udah bertentangan total sama tujuannya sendiri kan? Ini bukan cuma aneh, ini udah jadi sebuah pengkhianatan terhadap esensi disiplin itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke pilar berikutnya yang gak kalah penting, keadilan. Kenapa? Karena dalam teologi reformasi, keadilan itu bukan pilihan, tapi keharusan. Setiap proses disiplin, setiap prosesnya harus banget berakar pada kebenaran yang objektif. Kalau nggak ada keadilan, ya prosesnya jadi nggak valid. Ini dia prinsip-prinsipnya, dan ini nggak bisa ditawar. Keadilan itu berarti kita fokus ke masalahnya, bukan ke orangnya. Kita evaluasi faktanya, bukan suka atau nggak suka sama sikapnya. Kalau ternyata yang salah strukturnya, ya strukturnya yang dikoreksi. Semuanya harus berdasarkan kebenaran objektif, diperiksa dengan adil, dan yang penting, nggak boleh tebang pilih. Nah, ini dia. Ini puncaknya ketidakadilan gerejawi. Coba bayangin, ada orang laporin pelanggaran, bukannya pelanggaran yang diusut, malah si pelapor yang dijadiin target. Dibilang mau digembalakan, padahal intinya ditekan. Ini adalah pemutar balikan fakta yang luar biasa. Ini adalah ketidakadilan dalam bentuknya yang paling parah. Sekarang coba kita geser sedikit cara pandangnya. Gimana kalau kritik dari dalam itu kita lihat bukan sebagai ancaman? Nah, di bagian ini kita bakal lihat gimana dalam tradisi reformasi, kemauan untuk dikoreksi itu justru jadi tanda kehidupan. Tanda bahwa gereja itu masih sehat secara rohani. Dan ini bukan cuma omongan saya lor. Para tokoh reformasi sendiri bilang, gereja yang nggak mau dikoreksi adalah gereja yang sedang menjauh dari Injil. Wah, dalam banget ya. Artinya, anti kritik itu bukan tanda kekuatan, tapi justru tanda bahaya. Tanda kalau gereja lagi menjauh dari panggilannya. Jadi, poin utamanya di sini adalah perubahan mindset. Koreksi internal itu bukan ancaman, tapi tanda kehidupan. Suara kritis itu bukan masalah yang harus dienyahkan, tapi justru tanda bahwa gereja itu masih hidup, masih bernapas, dan yang terpenting, masih mau bertumbuh jadi lebih baik. Oke, kita udah ngomongin yang ideal, tapi kita semua tahu kenyataannya seringkali beda. Nah, sekarang kita masuk ke sisi gelapnya. Gimana cara mengenali kalau disiplin ini sudah disalahgunakan? Apa aja tanda-tandanya? Ada istilahnya nih, yaitu abuse of ecclesiastical power atau penyalahgunaan kuasa gerejawi.
Artinya apa? Simpelnya, ini terjadi waktu disiplin dipakai bukan lagi buat kebenaran, tapi buat melindungi struktur, buat menciptakan stabilitas yang palsu, atau yang paling parah, buat ngebungkam suara hati nurani. Nah, ini dia red flags-nya, tanda bahayanya. 1. Fokusnya geser. Bukan lagi ngomongin apa pelanggarannya, tapi siapa yang lapor. 2. Kritik, sekecil apapun, langsung dianggap pemberontakan. Dan 3. Kata pengembalaan dipakai sebagai kedok buat nekan secara psikologis atau administratif. Kalau 3 hal ini muncul, wah, harus hati-hati. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Kita udah lihat idealnya, prinsip keadilannya, sampai ke bentuk penyalahgunaannya. Sekarang mari kita tarik benang merahnya. Apa sih kesimpulan teologisnya? Dan apa sebetulnya yang jadi taruhan terbesar dari semua ini? Ada 3 poin kunci yang bisa kita simpulkan. Pertama, kalau ada yang bawa koreksi terus dihukum, itu jelas penyimpangan teologis. Titik. Kedua, disiplin yang adil itu selalu mulai dari pelanggarannya, bukan dari pelapornya. Dan ketiga, ini yang paling penting, gereja yang setia itu lebih takut menindas kebenaran daripada takut dikritik. Dan kita tutup dengan kutipan yang menohok ini. Ketika penggembalaan dipakai buat membungkam suara kebenaran, gereja itu bukan lagi menjaga ketertiban, tapi sedang kehilangan jiwanya. Ini jadi pertanyaan reflektif buat kita semua. Apa gunanya sebuah institusi yang megah kalau jiwanya sudah hilang?